Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan pelajaran tematik IPS. Pada kali ini Bu Ica akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tematik 6I tentang modernisasi. Pada kali ini Ibu akan membahas modernisasi teknologi transportasi. Namun sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian perhatikan gambar ini. Apakah kalian pernah melihat atau menggunakannya? Ya, ada perahu, ada beca ya. Nah, zaman dulu tuh ada yang kotak surat untuk ngirim surat, dan ini handphone jadul zaman dulu ya. Ayo, apakah kalian pernah menggunakan atau melihatnya di rumah? Mungkin sekarang kalian sudah sulit menemukan ya barang-barang tersebut, karena sekarang pasti yang kalian lihat handphone zaman dulu tuh berubah jadi gadget yang sekarang kalian punya ya, jadi smartphone ya. Terus apa tadi, beca ya, beca udah sangat jarang sekali kalian lihat ya. Sekarang orang kemana-mana itu pasti menggunakan motor atau ojek online biasanya. Ya, kemudian lagi pasti perahu itu sekarang menggunakannya rata-rata menggunakan kapal laut ya. Ya, terus kemudian kereta api yang semakin berkembang. Nah, zaman dulu tuh ada sih namanya sepeda ontel ya. Sekarang menggunakan sepeda yang bermacam-macam harganya ya. Nah, inilah yang disebut dengan modernisasi teknologi di bidang transportasi, dan kalau handphone tadi di bidang komunikasi ya. Modernisasi tentunya akan mengubah cara pikir kita dan cara pikir hidup masyarakat. Begitu pula perubahan dalam berbagai bidang seperti budaya, transportasi, dan komunikasi. Nah, di sini contohnya dalam bidang budaya, misalkan ya yang permainan tradisional sekarang tergeserkan ya. Dulu suka pernah tuh kalian main yang namanya kelereng, main tapak gunung, main congklak ya, permainan tradisional. Nah, sekarang tergeserkan ya dengan game online, dengan PlayStation ya, yang kalian suka main game online tuh sampai duduk berjam-jam ya sendirian gitu. Tapi kalau zaman dulu kita itu bermain dengan teman-teman ramai-ramai dan langsung dengan alam. Nah, yang kedua yaitu di bidang komunikasi ya. Mungkin zaman dulu kita berkomunikasi dengan orang yang jauh dengan cara berkirim surat atau dengan SMS misalkan, atau pakai handphone tuh ya. Cuman bisa lewat SMS. Nah, sedangkan sekarang dengan kemajuan teknologi ada muncullah berbagai alat komunikasi. Contohnya yaitu media sosial atau jaring sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram ya, dan fitur-fitur canggih lainnya. Nah, yang terakhir itu dalam bidang transportasi ya. Berbagai jenis alat kendaraan transportasi semakin canggih dan berkembang dan dapat dijangkau dengan mudah seperti sekarang yang ada ya. Seperti contohnya ojek online, atau mengirim makanan pun, membeli makanan pun dengan online. Semua dengan berkembangnya teknologi ini semakin memudahkan kehidupan masyarakat. Selanjutnya modernisasi kemajuan transportasi ya, yang Ibu akan bahas lebih jauh di sini. Nah, transportasi ini adalah proses pemindahan atau pengangkutan manusia, hewan, dan barang dari satu tempat menuju tempat lain menggunakan alat transportasi. Mobil, pesawat, bis, kapal laut, dan kereta ini merupakan alat-alat transportasinya. Nah, terdapat 5 unsur utama transportasi. Yang pertama yaitu manusia ya. Manusia tentunya memerlukan transportasi. Yang kedua barang yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, yang ketiga adalah kendaraan, sarana untuk transportasi. Nah, yang keempat adalah jalan ya, prasarananya untuk transportasi. Dan yang kelima adalah organisasi, yaitu pengelola kegiatan transportasi tersebut.
Transportasi memiliki dua fungsi. Yang pertama untuk melancarkan arus barang serta manusia, dan yang kedua yaitu untuk menunjang perkembangan pembangunan ya. Nah, manfaat transportasi ini ada 4 ya. Ada 4 klasifikasi. Yang pertama dapat memberikan manfaat ekonomi, di mana kegiatan ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, transportasi di sini adalah salah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia ya, dengan letak geografis suatu barang dan orang sehingga akan ada transaksi. Yang kedua yaitu manfaat sosial ya. Dengan adanya transportasi menyediakan berbagai kemudahan, diantaranya tempat pertukaran atau penyampaian informasi, kemudian pelayanan untuk orang, kemudian perjalanan. Nah, yang ketiga yaitu manfaat politis ya. Transportasi juga digunakan untuk mempersatukan semua wilayah di Indonesia ya, sehingga memudahkan perluasan pelayanan masyarakat, meningkatkan keamanan dan memudahkan mengakses tempat-tempat terjadinya bencana alam. Nah, yang keempat adalah manfaat kewilayahan ya. Indonesia ini terdiri dari banyak pulau, sehingga dibutuhkan alat transportasi agar bisa menjangkau setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Ya, itulah sebabnya pembangunan prasarana untuk transportasi seperti jalan raya, jalan tol itu sangat dibutuhkan pada daerah-daerah pedalaman, sehingga dapat dijangkau dengan mudah. Modernisasi transportasi ini ada 3, yaitu ada transportasi darat, laut, dan udara ya. Bisa kalian lihat ya, di sebelah kiri ini alat-alat transportasi yang tradisional ya, pada zaman dahulu. Itu ada beca, delman ya. Nah, pada zaman dahulu itu transportasi menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan. Nah, sekarang kalian lihat transportasi yang sekarang ini seperti kereta api, bis itu menggunakan tenaga mesin ya. Jadi terjadi perkembangan dari yang awalnya tenaga manusia, tenaga hewan zaman dulu, sekarang sudah menggunakan tenaga mesin. Nah, inilah modernisasi transportasi di darat. Nah, dengan adanya modernisasi transportasi ini pun memberikan dampak ya, dampak perkembangan teknologi transportasi darat. Yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama memudahkan mobilitas barang dan orang. Yang kedua membuat makin murahnya biaya transportasi umum. Yang ketiga mampu mempersingkat waktu perjalanan ya. Jadi perjalanan kita yang jauh itu akan lebih cepat dengan adanya transportasi yang semakin canggih. Yang keempat mempermudah pendistribusian barang, dan yang kelima membuka peluang usaha. Kemudian selain dampak positif, modernisasi transportasi juga ada dampak negatifnya. Yang pertama menimbulkan perilaku yang konsumtif ya, atau boros. Yang kedua menimbulkan ketergantungan ya. Jadi kita sekarang pasti ketergantungan dengan transportasi. Ingin pergi yang dekat pun pasti menggunakan motor atau mobil atau ojek online. Jarang sekali sekarang berpergian dekat menggunakan jalan kaki ya. Yang ketiga yaitu meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas, karena jumlah kendaraan di jalan raya meningkat sehingga meningkat pula angka kecelakaan. Yang keempat, nah karena tadi meningkat kendaraan maka meningkatkan pula kemacetan di jalan raya. Yang kelima menimbulkan polusi udara dan suara ya. Ini tentu saja dengan asap knalpot itu bisa menimbulkan polusi udara, dan suaranya itu suara bising knalpot bisa menimbulkan polusi suara. Nah, yang terakhir adalah berkurangnya area penghijauan dan atau pertanian. Selanjutnya modernisasi transportasi air ya. Bisa kalian lihat tuh, kalau zaman dulu di air itu tradisional itu biasanya menggunakan perahu ya, atau di satu lagi itu perahu layar, menggunakan layar. Nah, sedangkan kalau zaman sekarang dengan berkembang teknologi, semua kapal laut itu menggunakan mesin ya. Ada yang kapal pesiar, kapal cepat, itu berbagai macam kapal ya, dengan
kemajuan teknologi yang berkembang saat ini. Ada transportasi air pun ada dampaknya ya. Dampak positifnya yang pertama, biaya transportasi relatif lebih murah ya. Yang kedua, dapat mengangkut lebih banyak muatan ya kalau kapal laut ini. Kemudian dapat mengantarkan masyarakat ke tempat yang jauh ya. Kemudian dapat menampung penumpang dengan jumlah banyak serta meningkatkan perekonomian. Sedangkan kalau dampak negatifnya ini bisa menyebabkan polusi atau pencemaran ya di laut tentunya kalau air ini. Ya, bisa juga pencemaran udara dari asap kapal. Oke. Yang kemudian yang terakhir yaitu menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya yang terakhir itu modernisasi pada transportasi udara ya. Alat transportasi di udara tentunya kalian udah tahu ya, pesawat terbang, helikopter ya. Nah, pada modernisasi udara pun ada dampaknya. Dampak positifnya tentunya kita akan waktu tempuhnya itu lebih cepat ya, karena menggunakan pesawat. Yang kedua, dapat mengantarkan masyarakat ke tempat yang lebih jauh. Kemudian dapat mengantarkan masyarakat ke tempat yang sulit dijangkau ya. Jadi kalau sulit dijangkau ini biasanya menggunakan pesawat atau helikopter ya. Kemudian dapat berpergian lebih nyaman. Tentunya kalau di pesawat tentu berbeda dengan keadaan di bis ya. Tentunya akan lebih nyaman di pesawat dan meningkatkan perekonomian. Selain dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, menyebabkan polusi udara dan suara. Kemudian biayanya relatif lebih mahal kalau kita naik pesawat dibandingkan dengan naik kereta api. Dan yang terakhir yaitu tingkat kenyamanan hidup berkurang, terutama di pemukiman sekitar bandara karena mendengar suara bising dari pesawat. Itulah modernisasi teknologi transportasi ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian serap dengan baik. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.